Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nur Aziza, NIM 18332025 akan mempresentasikan hasil dari tugas seminar saya, yaitu tentang perwarisan tari toga di Nagari Siguntur, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Yang pertama, latar belakang. Tari toga adalah tarian yang berasal dari Nagari Siguntur, sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Toga berasal dari bahasa Siguntur, yaitu togaan yang berarti larangan. Tari ini memiliki gerakan lemah lembut yang mirip dengan tarian tradisional dari Minangkabau Melayu. Tari toga diperkirakan telah ada pada awal abad ke-13 Masehi. Tari ini diyakini berasal dari suatu kisah di Kerajaan Siguntur, yang pada suatu hari keluarga Kerajaan Siguntur hendak melakukan perburuan babi. Sebelum pelaksanaannya, pihak istana memberi perintah kepada seluruh rakyat untuk tidak membiarkan hewan ternak mereka berkeliaran di luaran. Perburuan pada hari tersebut, seorang rakyat lupa atas perintah tersebut. Singkat cerita, kerbau miliknya menanduk putra seorang raja yang menyebabkan putra dari raja tersebut meninggal. Hal tersebut membawa kemurkaan kepada sang raja. Pemilik ternak tersebut dipanggil dan diadili selama berhari-hari dengan tuntutan hukum pancung seperti yang biasanya dilakukan. Pada saat itu berbagai masukan telah diberikan kepada raja, termasuk bahwa menghukum sang pemilik ternak atas kesalahan hewan ternak adalah hal yang sangat berlebihan. Pada saat itu tari toga menjadi tarian resmi istana. Tari ini kerap dipentaskan pada Batagak Gala, pengobatan raja, pengobatan penghulu, pucu adat, merancang galanggang, mencari jodoh, perkawinan anak raja seperti turun mandi, cikal bakal raja, mengganti raja. Ketika penjajahan Belanda tiba di Siguntur pada tahun 1908, tari toga dilarang untuk dipentaskan. Lama-kelamaan tarian ini mulai dilupakan oleh masyarakat Siguntur. Di masa sekarang, tari toga kerap dipertunjukkan pada hari ulang tahun Kabupaten Dharmasraya, penobatan raja, pertemuan-pertemuan raja se-Minangkabau, dan peringatan hari-hari besar lainnya. Pada tahun 2014, tari toga ini ditetapkan sebagai warisan budaya benda Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat, NITA. Rumusan masalah yang dapat saya ambil di sini, yang pertama adalah bagaimana perkembangan perwarisan tari toga di Nagari Siguntur tersebut. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran perwarisan materi gerak, syair dan musik tari toga di Nagari Siguntur. Yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat perwarisan tari toga di Nagari Siguntur. Yang ketiga adalah maksud dan tujuan dari penelitian ini. Maksud dari penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan perwarisan tari toga di Nagari Siguntur, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah agar dapat mengetahui bagaimana proses pembelajaran perwarisan dari materi gerak, syair, musik, tari toga di Nagari Siguntur. Yang kedua, agar dapat mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat perwarisan tari toga di Nagari Siguntur. Yang keempat adalah kegunaan dari penelitian ini. Kegunaan setelah melakukan penelitian ini agar dapat masyarakat tetap melestarikan dengan mengetahui informasi dari segala hal tentang tarian ini, agar masyarakat Kabupaten Dharmasraya khususnya di Kenagarian Siguntur tidak meninggalkan tarian yang menjadi warisan turun-temurun ini, karena merupakan tarian kerajaan dan menjadi salah satu kesenian tradisional Minangkabau, agar tarian toga ini tetap eksis sampai sekarang, esok dan selamanya, karena tidak bisa terlepas dari adanya perwarisan di kalangan masyarakat pengembangannya. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teoritis, landasan teori. Yang pertama, pengertian tari.
Tari adalah gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyian-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari yang memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerakan tari berbeda dari gerakan-gerakan sehari-hari seperti berlari, berjalan, bersenam. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tarian rakyat, tarian klasik, tarian kreasi baru. Dansa adalah tarian asal kebudayaan barat yang dilakukan pasangan pria, wanita berpegangan tangan dan berpelukan sambil diiringi musik. Yang kedua adalah tari menurut para ahli. Yang pertama adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, tari merupakan gerakan ritmis yang tujuannya untuk memberikan gambaran karakter dan kehidupan manusia sebagai mereka berperilaku ataupun menderita. Bagong Studio. Menurut Bagong, seni tari adalah gerakan ritmis yang sesuai dengan irama dan bertujuan mengekspresikan perasaan. Yang ketiga adalah Corik Harding. Seni tari menurut Corik ialah serangkaian gerakan ritmis disertai irama yang dilakukan dalam suatu ruang waktu. Yang keempat adalah Swedersono. Seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerakan tubuh yang indah dan ritmis. Yang kelima adalah Yulianti Parani. Tari merupakan gerakan ritmis seluruh atau sebagiannya dari tubuh yang baik secara individu maupun berkelompok yang disertai ekspresi tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai seni tari dapat kita tarik kesimpulannya bahwa seni tari bukanlah hanya tentang menggerakkan tubuh mengikuti irama, namun juga sejalan dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada penikmat tari tersebut. Yang ketiga adalah macam-macam jenis tari. Macam-macam jenis seni tari di sini jika ditinjau dari jenis pertunjukan dan partisipasi seni tari dapat dibedakan menjadi yang pertama partisipatif. Ialah tari yang jarang menggambarkan sebuah cerita dan hanya bertujuan untuk berinteraksi sosial ataupun olahraga saja. Atau aturan tari jenis ini biasanya terkait larangan dilakukan kedua gender dan usia tertentu. Jenis tarian ini dapat berupa tarian rakyat, berkelompok, sosial, dan berpasangan. Yang kedua adalah tari teater. Merupakan tarian yang menggambarkan sebuah cerita dan dipentaskan serta dilengkapi properti khusus. Tujuan utama dari tarian ini ialah sebagai hiburan. Jenis tarian ini meliputi balet, tari Jepang, tari modern, dan lainnya. Berdasarkan koreografinya, seni tari dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah tarian tunggal. Ialah tarian yang diperagakan oleh seorang penari atau dikenal juga dengan istilah solo, misalnya tari golek dan jateng. Yang kedua adalah tari berpasangan. Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah pas de deux ataupun dalam bahasa awam disebut duet. Tari ini dilakukan oleh dua orang ataupun berpasangan. Misalnya tari topeng dari Jabar. Tari kelompok. Yang ketiga, dalam bahasa asing disebut grup koreografi, yaitu tarian yang dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih. Misalnya tari saman dari Aceh. Jenis tari jika ditinjau berdasarkan perkembangan peradaban di Nusantara dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama meliputi tarian tradisional. Tari tradisional merupakan jenis tarian yang sudah ada secara turun-temurun diwariskan dari zaman nenek moyang. Jenis tarian ini sangat mengedepankan nilai filosofis,
simbolis, dan religius. Segala aturan tarian ini masih kaku bertumpu pada pedoman leluhur. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Yang kedua adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah tari toga di Sanggar Darapeta di Desa Siguntur, Kecamatan Sitiung, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Siguntur, Kabupaten Sitiung, Dharmasraya. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yaitu wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan subjek tertentu atau orang lain. Instrumen penelitian dari teknik wawancara dapat menggunakan pedoman wawancara, interview guide, dan daftar cocok checklist. Pengamatan atau observasi dapat menggunakan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan, paduan pengamatan, paduan observasi, observation sheet, atau observation schedule, dan daftar cocok checklist. Yang keempat adalah teknik analisis data. Teknik yang dilakukan dengan cara dilakukan terus-menerus dengan menggunakan teknik interaktif analisis yang terdiri dari 3 tahap, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.